Nah, teman-teman, seperti ini ya cara pelepasan kapasitor di mesin HP seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman ya, dan mudah terlepas. Nah, untuk cara memasangnya juga sangat mudah teman-teman ya. Nah, jadi kita letakkan seperti ini ya, letakkan seperti ini, kita paskan dan kemudian kita langsung saja blower. Halo, kembali lagi di channel Kang Des Official. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi kita jangan bosan-bosan belajar kalau ingin menjadi teknisi HP ya. Kita jangan bosan-bosan untuk belajar. Nah, di sini kita akan belajar lagi ya di komponen HP. Kemarin kan kita sudah membahas tentang apa ini, pemasangan soket atau konektor dan juga IC ya. Nah, ini konektor dan ini IC. Yang video yang sebelumnya sudah saya buatkan. Nah, di sini kita akan belajar melepas kapasitor teman-teman ya. Kapasitor besar dan kecil teman-teman ya. Oke, jadi untuk cara pelepasannya ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi langsung saja, nggak usah lama-lama ya, kita langsung saja kita capit ini mesinnya di pencapit mesin PCB-nya. Oke, dan ini saya akan perdekat terlebih dahulu ya untuk tampilannya agar lebih jelas. Nah, ini ya, saya sudah perdekat. Nah, ini adalah kapasitor teman-teman ya. Ini adalah kapasitor yang besar ini. Nah, ini dan yang kecil-kecil ini juga ya kapasitor. Pokoknya yang kapasitor itu yang warnanya coklat ya. Coklat. Harus diingat-ingat kapasitor ini ya. Yang kecil. Nah, ini kapasitor ini kecil. Nah, ini kapasitor yang besar ya. Nah, di sini ada kapasitor lagi. Nah, ini kapasitor. Kapasitor ini kapasitor kecil sekali teman-teman ya. Nah, ini kapasitor lah. Kapasitor dan kapasitor. Nah, kalau yang hitam ini resistor dan ini adalah lilitan. Nah, ini lilitan atau gulungan ya. Nah, dan kemudian di sini, nah ini ada resistor. Ini ya dioda, sebelahnya resistor ya. Nah, ini dioda yang hitam ini, dan yang ini kayak mirip kapasitor itu resistor ya. Ini kapasitor dan IC ya. Oke, jadi banyak sekali komponen-komponen di HP ini ya. Nah, jadi karena ini kita akan melepas kapasitor ya. Jadi kita fokusnya ke kapasitor ya. Nah, di sini kita akan lepas kapasitor yang besar ini teman-teman ya. Yang besar ini. Nah, pertama-tama kita kasih flux terlebih dahulu agar timah yang ada di kaki kapasitor ini meleleh ya dan mudah dilepas. Nah, untuk caranya gimana ya? Ini sangat mudah sekali, harus diperhatikan. Ketika teman-teman ingin melepas kapasitor itu harus lihat samping kirinya ya atau sebelahnya, apakah ada komponen yang mendekati kapasitor ini. Nah, contohnya di sini kan ada kapasitor kecil ya di bawahnya. Ini kita posisi pinsetnya itu harus di sebelah sini teman-teman ya. Nah, sebelah sini dan sebelah sini. Nah, sebelah sini ya. Oke. Nah, kita posisinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita capit seperti ini. Diusahakan pinset teman-teman itu harus runcing ya. Harus runcing. Jangan tidak runcing, nanti sulit teman-teman ketika mencapit kapasitor seperti ini ya. Oke, jadi jangan posisi seperti ini teman-teman. Kalau posisi seperti ini nanti kena ya kapasitor yang sebelahnya ini. Jadi posisinya yang seperti tadi ya. Oke, kita lanjut ya, kita lepas kapasitor yang besar ini. Ini kapasitor yang paling besar di mesin ini ya. Oke, kita blower. Untuk panasnya di sini saya kasih 450 dan anginnya saya kasih 5. Sesuaikan aja dengan blower teman-teman ya. Setiap blower itu berbeda-beda, jadi jangan disamakan dengan blower saya. Nanti saya pakai blower apa nanti di video yang berikutnya. Nah, ini sudah terlepas. Lihat kapasitor ini ya. Nah, ini sudah lepas kapasitornya, sangat mudah. Nah, untuk pemasangannya kita tidak usah kasih timah lagi karena di sini timahnya sudah masih bagus ya. Jadi kita tidak perlu kasih timah kecuali kalau memang timahnya itu kurang ataupun minta ditambah ya, kita tambahin. Nah, di sini karena ini barusan saya lepas dan kemudian saya akan pasang kembali. Untuk pemasangannya gimana? Sama aja. Sama aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung.
Lihat posisinya seperti ini ya, kita paskan. Jangan itu ya gerak-gerak tangannya ya, karena ini komponennya sangat kecil, jangan gerak-gerak. Nanti kalau ketika teman-teman memasang kapasitor atau melepas kapasitor, pinset teman-teman itu gerak-gerak, itu nanti kena komponen yang sebelahnya, malah malah sampai kemana-mana nanti ya. Dan itu kadang sulit untuk cara memasangnya. Kadang ada kapasitor yang sempit ruangannya ya, ada yang sejajar gitu ya, banyak, itu sangat sulit sekali. Nah, jadi kita harus fokus. Dan lihat ini, ketika saya pasang, lihat nih, sudah kencang ya. Nah, lihat nih, sudah kencang, sudah terpasang. Nah, jadi harus fokus, jangan sampai bergerak ya pinset kita. Untuk pemasangannya sama aja seperti yang kita lepas tadi ya, untuk ukuran dari blowernya. Nah, di sini kita akan melepas lagi teman-teman ya. Di sini ada kapasitor yang kecil lagi. Ada yang kapasitor yang kecil lagi sebelahnya. Kapasitor yang besar ini kan yang besar, dan yang kecil ini teman-teman ya, yang sebelahnya ini. Nah, ini sebelahnya yang besar ini kapasitor yang kecil-kecil. Kita akan belajar melepas yang lebih kecil lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, terus cara melepasnya gimana? Sama aja yang seperti di awal tadi ya, kapasitor yang besar, tapi ini lebih kecil teman-teman ya. Jadi kalau pinset teman-teman itu tidak runcing, ya mungkin kesulitan untuk mencapit kapasitor yang kecilnya seperti ini ya. Ini sangat sulit sekali. Tapi kalau teman-teman sudah latihan dan belajar terus, mudah-mudahan sudah terbiasa, dan tangan teman-teman itu sudah terbiasa ya memasang komponen yang kecil. Oke, kita langsung saja lepas ya, kasih fluk. Ini saya akan lepas kapasitor yang kecil ini, yang tengah ini ya, karena ini cukup mudah posisinya juga. Nah, untuk melepasnya kita jangan seperti ini ya, kita harus cari posisi yang lebih nyaman. Nah, saya akan posisikan seperti ini. Kemudian kita capit ya, di sebelah kanan kirinya seperti ini, kita capit. Nah, capit seperti ini. Harus fokus, jangan sampai gerak-gerak ya. Nanti kalau gerak-gerak ya seperti tadi, bisa kabur kapasitornya, dan bisa jadi ya nyenggol komponen yang di sebelahnya. Nah, untuk melepas kapasitor yang seperti ini, untuk ukuran blowernya berapa? Kalau saya sama aja seperti yang besar tadi ya, sama aja. Tapi kalau teman-teman yang masih baru saja belajar ya, anginnya jangan gede-gede ya, nanti kabur ini teman-teman ya. Kalau saya sudah biasa melepasnya ya, jadi langsung saja saya lepas. Ini kapasitor yang kecil ini, saya blower. Nah, ini ya, kita blower. Nah, ini ya sudah terlepas. Lihat, sangat kecil sekali teman-teman, sangat kecil sekali ini. Lihat, inilah kapasitor yang kecil ya. Ini ada yang lebih kecil lagi teman-teman. Aduh, pokoknya ribet pokoknya. Kalau teman-teman yang penting usaha gimana caranya bisa beli mikroskop ya teman-teman ya, yang murah-murah nggak apa-apa, yang penting intinya kelihatan komponennya. Nanti kalau teman-teman ingin beli mikroskop, sudah saya sertakan linknya di bawah deskripsi ini ya, dari video ini. Dicek aja harganya, ada yang lebih murah lagi, cari di toko online itu banyak. Oke, dan ini sudah terlepas. Saya akan pasang kembali teman-teman ya, kapasitor ini. Nah, lihat ini, karena ini pinset saya kurang runcing, jadi seperti ini ya, agak kesulitan saya mencapitnya. Oke, kita dorong seperti ini, kita paskan kakinya, dan kemudian kita blower teman-teman ya, blower. Untuk pemasangan kapasitor yang kecil seperti ini, kita blower sambil kita goyang sedikit ya, sambil kita goyang sedikit agar kakinya itu, dari kaki timahnya itu cepat meleleh. Nah, seperti ini. Lihat, ini sudah terpasang teman-teman ya. Nih, saya gerak-gerakan, saya congkel-congkel pakai pinset, sudah kencang sekali teman-teman, sangat mudah sekali ya. Yang penting intinya teman-teman ya, rajin-rajinlah belajar teman-teman ya, belajar dan belajar. Kalau hari ini belum apa itu namanya, belum bisa ya, kita teruskan yang besoknya lagi gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita belajar setiap hari ya, pasti kedepannya lebih baik lagi. Nah, di sini saya akan lepas lagi nih teman-teman ya, kapasitor yang ini. Ini sama aja kecilnya, ukurannya sama. Ini posisinya agak sedikit mepet dengan kapasitor yang besar ya. Dan sebelahnya ada lilitan, dan di depannya ada resistor ya yang hitam. Oke, di sini saya panasin, saya lepas. Nah, ini ya. Nah, seperti ini.
kecil sekali ini teman. Nah, lihat ini sudah terlepas. Dan kemudian saya akan pasangkan kembali ya teman ya. Saya pasangkan kembali. Nah ini ya, saya pasangkan kembali. Nah ini saya capit aja, agak sedikit sulit ya. Oke, dan kemudian saya panasin sambil kita goyang sedikit agar timahnya cepat meleleh. Nah ini ya. Ya teman-teman, ini sudah terpasang. Lihat kencang sekali. Saya gerak-gerakan pinsetnya ini. Tuh kan ya. Tuh, kencang ini teman. Nah, ini ya. Nah, yang penting teman-teman itu sering latihan ya, teman-teman ya. Oke. Di sini saya sudah berhasil melepas kapasitor yang besar dan juga yang kecil, dua ya. Ini. Dan ada lagi kapasitor-kapasitor tadi yang lebih kecil mana ya. Nih, saya carikan yang lebih kecil lagi. Nah, ini ya. Ntar dulu saya bersihkan ini. Di sini kotor karena ini mesin saya praktek ya, ini saya belajar di mesin yang sudah rusak ya teman ya, bukan di mesin yang normal itu tidak. Nah ini saya bersihkan. Nah lihat ini kapasitor yang tengahnya ada putihnya. Ini kan coklat ya, ini coklat. Nah ini putih nih, beda sama yang ini tuh kan ya, besar yang ini teman dibandingkan yang tadi. Nah ini agak lebih besar ya. Nah ini sama ini sama. Nah ini ada yang sedikit lebih besar lagi. Nah ini ya. Nah ini ada yang lebih besar lagi nih. Nah jadi ukurannya itu kecil sekali teman ya. Nah ini lihat nih, kapasitor yang tengahnya ada putihnya. Nah ini kecil sekali ini teman-teman, dan sangat lembut sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada nih, teman, di sebelah atasnya sini. Nah, ini yang kecil-kecil ini. Ini kapasitor ini, teman. Kapasitor yang paling kecil sendiri di komponen HP ya. Luar biasa ini. Pokoknya kalau teman-teman nggak punya mikroskop ya, pasti kesulitan. Harus punya mikroskop, teman-teman ya. Nah, ini kapasitor ini. Kecil-kecil seperti ini. Nah, ini ya. Kan beda sama yang ini, besar yang ini malah ini. Nah ini banyak sekali, lembut-lembut. Gedenya itu hampir setimah ya, setimah. Nah titik-titik ini yang belum ada itu kan timah, itu yang kosong-kosong itu kan kaki timah itu hampir sama besarnya. Nah tapi ketika kita lihat tanpa mikroskop ya, lihat nih komponennya seperti ini. Ini kayak apa ya, kalau kita lihat kecil-kecil seperti ini. Nah kayak debu gitu ya. Kecil-kecil. Ini mungkin yang barusan belajar servis HP seperti teknisi pemula, mungkin gimana cara masangnya kan bingung ya. Nah jadi seperti itu tadi ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita sudah berhasil belajar cara melepas dan memasang kapasitor di mesin HP bekas ya teman-teman ya. Ya kuncinya yang penting kita jangan bosan-bosan untuk belajar ya teman-teman ya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Deso Official ini dengan cara sukai video ini, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Deso Official ini. Dan apabila ingin sharing, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah. Saya akhiri, sampai jumpa di video yang berikutnya.